Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan malam ini Engkau masih izinkan kami Tuhan untuk ada di mezbah doa. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan semua dalam perkenanan-Mu, sucikan, kuduskan, ampuni dosa pelanggaran kami, layakkan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, agar hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di mezbah doa malam hari ini, dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, biarlah kita tetap semangat untuk terus mencari Tuhan. Shalom Ibu, saya ini seorang ibu dari Jakarta. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan yang terjadi kepada anak saya. Anak saya beberapa waktu yang lalu mengalami depresi dan gangguan kepribadian. Tapi puji Tuhan, berkat anugerah Tuhan sekarang sudah semakin membaik. Bahkan sekarang dia bisa sekolah umum. Setiap ibu berdoa untuk mereka yang mengalami gangguan, kecemasan, intimidasi iblis, kepahitan. Saya selalu menyebut anak saya dalam doa. Saya selalu saya perkatakan Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Saya juga perkatakan Tuhan Yesus penyembuh ajaib. Tiada yang menandingi, dan saya percaya anak saya dilepaskan dari minum obat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Terima kasih juga buat Ibu Debbie. Tuhan memberkati Ibu dan seluruh keluarga, bahkan seluruh tim mezbah doa yang setia melayani Tuhan. Amin. Amin, amin. Iya saudara ya, kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Memang beberapa waktu yang lalu ibu ini WA kepada saya menceritakan tentang keadaan anaknya saudara. Tetapi ya seperti yang selalu saya berkata, ya berdoa, ya datang kepada Tuhan secara pribadi. Ya karena yang paling dekat dengan anak kita itu ya kita sebagai orang tua. Ya makanya kita nggak bisa ya cari pendeta sana, cari pendeta sini, meminta pertolongan. Sebab Tuhan berada sangat dekat dengan kita, dialah sumber pertolongan itu. Ya bagi para orang tua, mari terus bawa anakmu dengan iman kepada Tuhan lewat doa-doamu, ya karena hanya Yesuslah yang sanggup untuk menyembuhkan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu, ya Tuhan Yesus memberkati, bahkan setiap kita juga yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian ini, iman kita semakin dibangun, kita semakin percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan dahsyat, dan dialah yang dapat memberi kesembuhan. Tuhan memberkati Ibu buat kesaksiannya, dan kita akan melanjutkan saudara ya pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah selesai dengan Bilangan pasal yang ke-35 ya, tentang bagaimana Tuhan itu mengatur ya semua ya batas-batas suku, bahkan kota-kota pembagian mereka Tuhan sudah mengatur, dan Tuhan menyuruh untuk ya 11 suku Israel memberikan jaminan bagi suku Lewi. Dan karena mereka tidak bekerja, jadi mereka dicukupi oleh ke-11 suku itu ya. Dan kita belajar bahwa kita juga harus terus mendukung ya pekerjaan Tuhan, agar ya para imam-imam, para pelayan Tuhan itu bisa dengan leluasa melayani Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan sekarang untuk ya pasal Bilangan 36. Ya, Bilangan pasal 36. Kita melihat di situ tentang syarat perkawinan anak perempuan yang mempunyai hak waris. Ayat yang pertama, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead dan Makir ya. Dan Makir dikatakan di sana bin Manasye, salah satu dari kaum keturunan Yusuf
dan bertanya dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Selafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Ya, kita melihat di sini semuanya itu Tuhan mengatur, saudara, ya. Ayat yang ke-5. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selefehat bunyinya. Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi ada peraturan, ya, pada waktu itu mereka harus kawin. Ya, tidak boleh dengan suku yang lain, ya, supaya ya harta warisan itu tidak berpindah. Ya, jadi ya dari suku ke suku nggak boleh, tapi hanya dari sesama suku mereka sendiri. Ya, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel harus masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, ya. Jadi itu ketetapannya, saudara, dikatakan supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Jadi tidak boleh, ya, mereka menikah dengan suku yang lain, tetapi hanya dari suku mereka sendiri, dikatakan di sana. Kita melihat di sini, saudara, ya, Selafehat itu siapa? Selafehat ini mempunyai 5 anak perempuan, tetapi dia tidak memiliki anak laki-laki. Jadi ya hartanya itu milik siapa? Karena kita tahu bersama bahwa anak laki-laki lah yang menjadi ahli waris pada zaman itu, ya, di Israel. Dan setelah ia meninggal dunia, ya, anak-anak perempuan tersebut akhirnya memohon, ya, kepada Musa. Kita ingat ini kisahnya, ya, sudah pernah dibaca. Karena warisan biasanya hanya diberikan kepada keturunan laki-laki, maka garis keluarga Selafehat akan hilang. Lalu Allah berfirman kepada Musa bahwa bila seorang laki-laki meninggal dunia tanpa anak laki-laki, maka warisannya akan jatuh kepada anak-anak perempuan, ya. Ya, pada zaman dulu memang ya diatur seperti itu, tapi pada zaman sekarang itu, saudara, ya, laki-laki perempuan itu sama berharganya di mata Tuhan, ya. Namun pertanyaan mengenai pernikahan itu timbul, saudara, ya, karena bila anak-anak perempuan tersebut menikah dengan orang yang berada di luar suku mereka, maka tanah waris mereka, ya, atau harta dari seluhur mereka itu akan menjadi milik dari suku lain pada tahun Yobel, ya. Jadi itu akan masuk ke suku di mana dia menikah dengan suku lain itu, saudara, ya. Dan kita melihat sekarang, ya, aturan-aturan ini masih banyak, ya, dipakai oleh orang-orang pada zaman masa sekarang, ya, di mana anak laki-laki itu dianggap lebih berharga, ya, karena nanti kalau anak perempuan itu hilang hak waris dan lain sebagainya. Tapi ingat, ya, di hadapan Tuhan tuh semua sama, saudara, ya, tidak boleh kita membeda-bedakan.
Lalu akhirnya ya karena itu Musa memerintahkan bahwa dalam kasus seperti itu orang-orang perempuan tersebut harus menikah dengan laki-laki yang ada di dalam kaum mereka atau dalam suku, sesama suku mereka, saudara ya. Supaya tidak terjadi peralihan dari hak waris atau ke harta. Dan ya supaya warisan asli itu masih dipertahankan di suku itu. Namun belakangan ketika suku-suku menerima tanah mereka di bawah Yosua, anak-anak perempuan Selafehat menerima warisan mereka, saudara, ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah, ya, dan mereka akhirnya menerima apa yang menjadi ya hak mereka yang diatur oleh Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel harusnya masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Ayat yang ke-10, seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selafehat. Maka ya Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, dan Noa itu anak perempuan Selefehat kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak suku saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi kitab bilangan ini, saudara, ya meliputi masa 39 tahun dan berakhir dengan berhentinya orang Israel di tepi sungai Yordan, ya, di mana tanah perjanjian sudah terlihat di depan mata mereka. Pengembaraan di padang gurun sudah berakhir dan bangsa itu sedang bersiap untuk langkah besar mereka berikutnya, yakni untuk menaklukkan tanah itu. Sudah di depan mata, saudara, ya. Jadi kitab bilangan ini, ya, seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa peristiwa yang digambarkan di dalam kitab bilangan itu adalah contoh sebagai peringatan bagi kita, ya, serta membantu kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel. Kenapa itu ditulis, saudara? Mengingatkan kita belajar dari kisah perjuangan perjalanan bangsa Israel supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu yang sama. Ya, dari berbagai pengalaman umat Israel kita belajar bahwa ketidakpercayaan adalah bencana. Ya, kita juga belajar untuk tidak menginginkan kesenangan-kesenangan yang penuh dengan dosa, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada ya malapetaka dan murka Allah. Dan kita harus juga menghindari ya dosa-dosa masa lalu seperti yang dilakukan oleh Israel, yaitu apa? Bersungut-sungut, mengeluh, ya. Kita harus menghindari bagaimana mereka ya jatuh terus di dalam dosa-dosa seksual, kenajisan, dan kita tidak boleh memperlemah keyakinan Alkitabiah kita dengan kompromi nilai-nilai budaya dimanapun kita berada. Ya, kalau kita memilih untuk membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita, maka biarlah kehendaknya itu yang sungguh-sungguh terjadi ya di dalam hidup kita, saudara. Jadi kita tahu bersama ya bagaimana bangsa Israel itu ya dipimpin dalam perjalanan di kitab bilangan sampai dengan bilangan yang pasal terakhir, yaitu bilangan 36 yang hari ini kita baca. Itu peristiwanya, kisahnya sampai kepada bangsa Israel sudah di depan mata ya akan memasuki tanah Kanaan, dan Tuhan sudah mengatur batas-batas wilayah mereka, saudara, ya. Dan kita percaya semua yang tertulis di Alkitab itu ya dan amin. Dan kita banyak belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel agar hidup kita semakin bijaksana. Mari kita mau menyiapkan hati kita merenungkan firman ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah menuliskan setiap firman Tuhan. Mengingatkan kepada kami tentang bagaimana Tuhan mengasihi kami dan ingin menuntun langkah-langkah hidup kami,
lewat kisah di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Bilangan. Kami sudah mengakhiri kitab Bilangan hari ini sampai pasal 36. Kami percaya ada begitu banyak hal yang sudah kami dapat Tuhan dari pembelajaran kami. Biarlah kami senantiasa punya rasa lapar dan haus untuk belajar tentang Tuhan, tentang firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa Tuhan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, intimidasi iblis. Kami tolak, patahkan, hancurkan. Yang mengganggu jiwa kami, anak-anak kami tolak dalam nama Yesus. Kau juga Tuhan menjauhkan dari kami segala amarah, kepahitan, dendam, kekecewaan. Kami tolak semua itu juga di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang terlilit dalam dosa-dosa, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kau juga menolong setiap mereka yang terlilit dalam masalah hutang piutang, dalam masalah keuangan. Kami mau bertobat dan kami mau menjalani hidup kami dengan sungguh-sungguh hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan turut bekerja agar kami boleh mengalami financial freedom, keuangan yang dibebaskan dari hutang, dan hidup kami justru menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Engkau memberkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami mengangkat tangan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa ini, jamah bangsa kami, agar bangsa ini boleh mengalami Tuhan keluputan yang daripada-Mu, boleh mengalami anugerah yang daripada Tuhan, agar semua Tuhan, bahkan bangsa-bangsa boleh mendapatkan berkat dari bangsa kami Indonesia. Lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik meninggalkan dosa. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, sungainya, lautnya, penduduknya diberkati Tuhan, pemerintahannya, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, Tuhan berkati, murnikan, bersihkan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk menjelang pemilu 2024, kami percaya Tuhan memilih seorang wakil Tuhan yang terbaik atas bangsa kami, seorang yang takut akan Tuhan, memikirkan kepentingan negara ini dan bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kami patahkan segala roh-roh Tuhan yang coba membuat kekacauan, kerusuhan di dalam nama Yesus. Kami ikat roh-roh anarkis, sara, roh-roh pemberontakan, roh-roh radikalisme, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga buat semua bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Engkau juga menyertai semua bangsa-bangsa agar kami boleh selalu hidup Tuhan di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa. Semua mereka yang setia berdoa di mesbah doa, Engkau juga menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.